Oke, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya dari teman-teman sekalian dan berjumpa dengan kami di video ini, yaitu video untuk memenuhi tugas kami sebagai praktikan dari Praktik Industri 3 untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab untuk laporan dan juga pertanggungjawaban dari perancangan teknik industri. Jadi bisa dari slide selanjutnya. Jadi di sini ada 3 anggota dari kelompok satu kami. Yang pertama yaitu Adriano Putra Marianto, Dimas Adi Wijaya, dan Nicholas. Dan untuk slide selanjutnya kita akan melangsungkan pembahasan mengenai latar belakang dan tujuan dari dilakukannya penelitian serta pembuatan produk yang telah kami persiapkan sebelumnya. Untuk saudara Adriano, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih, Saudara Nicholas. Baik, tentang latar belakang ini dan tujuan laporan akan saya bacakan. Pertama ada latar belakang, yaitu industri furnitur pada era modern ini semakin berkembang pesat. Nah, di mana permintaan konsumen dan kebutuhan masyarakat akan adanya produk furnitur khusus yang praktis, itu fungsional dan mudah dibawa kemana-mana semakin meningkat. Khususnya permintaan akan meja dan kursi portable yang telah tumbuh secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir ini. Meja dan kursi portable ini nantinya akan memberikan fleksibilitas yang tinggi bagi penggunanya, serta memungkinkan pengguna untuk mengatur dan mengubah konfigurasi ruangan sesuai kebutuhan mereka masing-masing. Nah, oleh karena itu, PT Dayana Furniture memanfaatkan kesempatan ini sebagai peluang bisnis yang signifikan dalam melakukan pengembangan meja dan kursi portable yang inovatif dan berkualitas tinggi. Next slide. Nah, kemudian ada tujuan laporan. Tujuan laporan ini dibuat yaitu terdapat 4 tujuan. Yang pertama, laporan ini dibuat untuk memenuhi nilai akhir tugas praktik industri. Yang ketiga. Nah, yang kedua, memberikan desain gambar produk yang inovatif dan sesuai keinginan masyarakat untuk diproduksi oleh PT DNA Furniture. Nah, yang ketiga, menyusun perhitungan BOM atau Bill of Material dan membuat perhitungan biaya untuk memastikan proses produksi DNA Chair Compact berjalan lancar dan efisien. Yang keempat, itu merancang proses produksi dan menyusun peta operasi agar tim produksi tidak kebingungan dalam memproduksi DNA Chair Compact dan dapat lebih mudah memahami alurnya. Next selanjutnya, Saudara Dimas. Nah, selanjutnya tuh ada spesifikasi produk. Mungkin spesifikasi produk ini akan dijelaskan oleh Saudara Nicholas. Waktu dan tempat, persilakan. Baik, terima kasih untuk saudara Adriano. Jadi untuk bahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai spesifikasi dari produk. Nah, kebetulan produk kami ini disebut sebagai dengan DNAC Compact yang dimana merupakan satu set yang terdiri baik dari meja portable dan kursi portable. Yang dimana pembuatan ini dilakukan untuk mempermudah dalam kegiatan mobilisasi, terutama ketika barang atau produk ini harus dibawa ke tempat-tempat atau dalam jalan tertentu. Jadi ada 2 produk yang kita buat di sini. Yang pertama ada meja portable, yaitu untuk rangkanya terbuat dari aluminium, dan untuk papan atau bagian permukaan meja itu kami menggunakan high pressure laminate atau HPL. Lalu untuk kursi portable atau kursinya itu kami menggunakan logam untuk rangka kursi dan kaki kursi, dan untuk dudukannya kami menggunakan kain 600D. Bisa dilanjutkan Saudara Dimas untuk halaman untuk slide selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya adalah mengenai dimensi produk. Sebelumnya kami sudah membahas mengenai material, dan di slide ini kami membahas mengenai dimensi. Nah, ada beberapa dimensi yang akan kami jelaskan. Yang pertama itu dari meja portable. Nah, jadi ketika meja portable ini dilipat, untuk panjangnya itu 60 cm, lebar 10 cm, dan tingginya itu 60 cm. Nah, ketika dalam posisi dibuka atau istilahnya dalam posisi membentuk meja, untuk panjangnya itu 60 cm dan lebar 120 cm dengan tinggi yang bisa diatur untuk rendah dan tingginya, dan untuk tingginya ini sendiri dibagi menjadi 3 tingkat, yaitu 52 cm, 62 cm, dan 72 cm. Lalu untuk kursi portable, untuk dimensi kursi yang kami gunakan itu adalah 25,8 cm untuk panjangnya,
28,5 cm untuk lebar, dan 35 cm untuk tinggi. Bisa dilanjut oleh Saudara Dimas untuk halaman selanjutnya. Oke, untuk halaman selanjutnya dari Bill of Material dan pembahasan seterusnya akan dilanjutkan oleh Saudara Dimas Wijaya. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih untuk Saudara Nicholas dan juga Mas Adriano yang telah menjelaskan terkait latar belakang, tujuan masalah, dan juga spesifikasi produk kami. Selanjutnya saya akan membahas mengenai Bill of Material kelompok kami. Pertama, PT DNA Chair Compact, PT DNA Furniture ini dalam membuat DNA Chair Compact ini akan membuat meja kursi portable itu sebagai level 0 Bill of Material karena merupakan produk awal, produk jadinya. Ini disebut dengan level 0. Lalu memiliki level 1 turunannya, yaitu akan terbagi menjadi 2, di mana ada meja portable dan kursi portable. Sementara untuk meja portable sendiri, pada level 2-nya memiliki 3 unsur, yaitu untuk membuat meja portable, kita pertama harus membuat rangka meja, kaki meja, dan juga papan mejanya. Yang atasnya menggunakan high pressure laminate, lalu di bawah sini ada pengatur ketinggiannya. Itu untuk level turunan dari kaki meja. Sementara untuk kursi portable memiliki 2 level. Yang pertama adalah kita harus membuat rangka kursi dulu, lalu papan dudukan dan kaki kursinya. Pada slide selanjutnya yaitu adalah perhitungan biaya. Oke, ini bisa dilihat. Alasan kami menggunakan perhitungan biaya ini, kami menggunakan activity based costing dengan alasan itu akurasi biaya yang lebih tinggi. ABC memungkinkan untuk mengalokasikan biaya secara lebih akurat berdasarkan aktivitas yang sebenarnya terlibat dalam produksi. Dalam produk kompleks seperti meja kursi portable, berbagai aktivitas mungkin mempengaruhi biaya secara berbeda dan ABC dapat mengidentifikasi kontribusi masing-masing aktivitas terhadap biaya total dengan lebih baik. Nah, jadi itu alasan kami menggunakan metode ABC yang bisa dilihat di sini ada beberapa aktivitas. Pertama adalah aktivitas pemesanan bahan baku, pemeriksaan kualitas, pemotongan dan pembentukan bahan, lalu perakitan meja dan kursi, dan inspeksi kualitas dengan total biaya itu 2 juta untuk 500 unit, 1.500.000 untuk 500 unit, 3 juta untuk 500 unit, 2.500.000 500 unit, dan 1 juta untuk 500 unit. Dengan tingkat penggunaan yaitu 4 rupiah per unit dan total biayanya ini 2 juta. Kalau di sini bisa dilihat yaitu ada nomor komponen. Biaya produksi per unit meja portable itu sekitar membutuhkan Rp20.000 dalam satu set. Sementara kursi portable ini kita memberikan satu set itu ada 4 kursi, Rp20.000. Artinya 20.000 tambah 80.000 sekitar 100.000. Tetapi dalam bisnis tentu saja kita menginginkan keuntungan. Nah, makanya di sini kita memberikan keuntungan yang margin keuntungan yang cukup besar, yaitu 200% dari biaya produksi per setnya. Nah, harga jual per set 100.000 dengan biayanya 200% keuntungan 200.000, maka total menjadi harga jual adalah 300.000 untuk per produk. Lalu di sini ada peta OPC atau Operation Process Chart, di mana di sini menunjukkan pertama dalam pembuatan kaki meja dan alat pengatur ketinggian, ada 1, 3, 5 ini merupakan 0 sampai 18 diukur dalam meter, 0, 19 dipotong gergaji dibentuk lingkaran. Lalu ini adalah bagian atas meja dan sambungan dalam membuatnya, kaki kursi dan bagian tempat dudukan. Kaki kursi nanti akan berhubungan ke pembentukan rangka di sini, lalu bagian atas meja akan membentuk di sini, dan kaki meja akan dilanjutkan ke sini sebelum sampai ke penyimpanan nantinya. Total dari produk kami ini memiliki sekitar 28 jumlah operasi, 12 pemeriksaan, yang totalnya menjadi 40. Masing-masing operasi total operasi memakan waktu sekitar 81 menit dan pemeriksaan 9 menit, artinya 90 menit atau 1,5 jam dalam pembuatan DNA Chair Compact ini. Di sini ada desain kami dari produk kami dan juga sekaligus brosur penjualan nantinya. Di sini ada DNA Furniture di mana kami memberikan potongan harga 40% untuk nanti pada tanggal 20 Agustus atau launching pertama produk ini. Nah, ini kenapa tagline kami seperti ini, itu praktis, mudah dibawa, mewah, dan nyaman. Dan kami memberikan jaminan 100% uang kembali jika barang rusak. Ini yang nanti ditawarkan oleh PT DNA Furniture. Lalu di sini adalah foto produk jadi ketika dibentangkan. Ukurannya seperti yang tadi dijelaskan Mas Nicholas, untuk lebar 120, 60, lalu tinggi ini ada bisa diatur ketinggian mulai dari 52 hingga 72 cm. Lalu di sini ketika dia dilipat, lebarnya 60, di sini panjangnya 60, tinggi 60, lalu lebar di sini 10 cm.
Lalu ini adalah video produk PT DNA Furniture. Mungkin kami putar. Ini dari kelompok satu yang menampilkan produk kami membuat meja kursi portable, di mana kami membuat kurang lebih dan ini dan kami kan pengait ada lebih kokoh. Jadi kursi bisa ditaruh di dalam meja. Nah, dengan contoh dengan dua kursi, kemudian bisa diisi dengan 4 kursi yang terbuka. Ini tampak dalam meja. Nah, pada produk kami berikan penanggal dari setelah tanpa itu akhir produk kami. Ini pun kursinya, mejanya bisa diatur ketinggiannya di sini kanan kirinya. Oke, mungkin tadi pemaparan. Jadi produk kami ini memiliki keunggulan di mana produk kami ini yang pertama, umumnya kursi portable ini tidak mampu dimasukkan semua ke dalam meja ketika dilipat, tapi kami bisa dibawa agar kursi langsung di dalam meja hingga 4 kursi bisa ditaruh dengan desain yang sama, tentunya disesuaikan. Lalu yang kedua, kami ada pengatur ketinggian dan kami memberikan pengait, serta kalau dilihat kursi kami memiliki penyangga agar lebih kokoh dan tidak mudah untuk jatuh, tidak seperti produk-produk lainnya. Mungkin sekian penjelasan dari saya kembalikan ke Saudara Nicholas selaku moderator. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Jadi sampai di sini untuk apa yang akan kami presentasikan mengenai produk dan juga pelaporan kami sebagai bentuk untuk pemenuhan tanggung jawab beserta nilai akhir dari pelaporan dalam penulisan laporan dan penelitian dan pembuatan produk untuk mata kuliah praktik industri 3, terutama salah satu cabang mata kuliah yaitu proses desain industri atau PTI, perancangan teknik industri. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.